Ada sukacita di rumah Tuhan? Amin. Mari kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Selamanya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Tiada yang mustahil.
mustahil bagimu. Kuasamu ubahkanku, dasarku berharap. Oh, haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia Tuhan. Kami bersyukur Kau yang memberikan kekuatan bagi kami, Tuhan. Pertolongan-Mu sempurna dan ajaib bagi kami. Kami bersyukur, Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya.
kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita ketemu lagi, kita mau sama-sama dengar firman Tuhan, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Apa yang Tuhan bicara, apa yang Tuhan mau ajar buat kita, yang Tuhan mau tegur dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar tentang forgetting your past. Lupakan masa lalumu. Lepaskan apa yang terjadi di belakang dan move on. Kita semua bisa datang dengan keadaan masa lalu yang berbeda-beda, tapi biasanya yang namanya masa lalu itu adalah kumpulan kesalahan-kesalahan kita, kumpulan penyesalan-penyesalan kita, kumpulan aib-aib kita, itu di sana biasanya. Saya baru baca sebuah buku yang bagus sekali, judulnya The Seed and the Sower, benih dan si penabur. Jadi buku ini ditulis oleh seorang penulis Afrika, Bapak Ibu, dan buku ini bercerita tentang dua orang saudara ceritanya. Dua orang saudara yang mengalami satu kejadian yang mengubah hidup mereka. Nah, buku ini begitu dibuka halaman pertama, dia menulis sebuah kalimat. Saya kutip ya kalimatnya ya. Dia tulis satu kata besar begini. I had a brother once and I betrayed him. Aku pernah punya satu saudara dulu dan aku mengkhianati dia. Lalu buku ini mulai bercerita tentang kehidupan mereka. Jadi ada dua orang saudara, si kakak yang lebih tua ini dianugerahi tampang yang rupawan, ganteng, atletik, tinggi, pinter, disukai banyak orang, yang kakak. Tapi yang adik mengalami keadaan yang berbeda. Dia bungkuk di punggungnya, ada tulang yang menonjol, ada deform, ada perubahan bentuk, kecacatan bentuk, dan dia tidak rupawan, dia tidak tinggi, dia tidak atletik karena punggungnya berubah itu. Jadi dia nggak bisa melakukan hal-hal seperti orang lain lakukan. Tapi si adik punya suara yang bagus sekali. Nah, singkat cerita, mereka berdua mulai masuk ke sekolah yang sama, Bapak Ibu. Dan suatu malam, kakak-kakak kelas mereka itu cari si adik, digebukinlah si adik ini, ditelanjangi, dirobek bajunya, ditontonkan kepada semua orang seisi kampus. Lihat, punggungnya bungkuk, dia cacat, dipermalukan begitu rupa, Bapak Ibu. Si adik panas, pahit, takut, marah, malu, campur jadi satu. Tapi belum selesai. Dia diseret, dimasukin ke dalam gentong air, dan dipaksa nyanyi di sana. Karena suaranya bagus. Jadi dia nyanyi dengan air mata campur aduk dengan nangis, gemeteran, ketakutan, kecewa. Si kakak tahu kejadian itu, tapi dia diam saja. Singkat cerita, berlalulah waktu, si adik ini survive, hidup. Tapi dengan hati yang hancur, Bapak Ibu. Dia pulang ke rumah orang tuanya, dia pulang ke peternakan orang tuanya. Dia menarik diri, dia nggak mau ketemu orang, dia nggak mau bergaul sama orang, dia nggak mau basa-basi sama orang. Semua pokoknya kerja selesai, habis. Hanya dia sendiri saja. Dan dia berhenti bernyanyi hari itu. Ada trauma besar dalam dirinya, sampai dia melepaskan satu-satunya sukacita dalam hidup dia, satu-satunya kebanggaan dia, kesukaan dia, satu-satunya nilai yang orang lihat dalam diri dia, suaranya. Dia pahit, dia kecewa, dia berhenti menyanyi. Nah, berlalu waktu, puluhan tahun berlalu sampai mereka dewasa. Si kakak jadi tentara ceritanya. Waktu Perang Dunia Kedua dia ikut perang
Diutuslah, dia pergi perang, di medan perang. Nah, suatu ketika di medan perang itu dia dapat mimpi, Bapak Ibu. Dan di dalam mimpi itu, dalam buku ini diceritakan, dia menyadari pesan dari mimpi itu. Bahwa dia ini seperti Yudas bagi saudaranya. Dia mengkhianati adiknya. Dia nggak belain adiknya, dia malah belain musuhnya. Dia belain orang-orang yang gebukin adiknya. Lalu dia berjanji, dia ngomong, kalau aku bisa selamat, pulang, aku akan cari adikku, aku akan minta ampun dengan dia. Dan singkat cerita, buku ini menceritakan betapa besar beratnya perjuangannya untuk bisa tetap hidup selama peperangan dan sampai untuk dia bisa kembali lagi ke Afrika, ke kampung halamannya. Singkat cerita, dia berhasil pulang ke kampung halaman, dia ketemu adiknya, dia minta ampun, Bapak Ibu. Adiknya nggak ngomong apa-apa, tidak ada kata, oh ya udah aku ampuni, nggak apa-apa, kita cuma anak kecil kan. Enggak, Bapak Ibu, diam aja. Si kakak gelisah, dia nggak tahu apakah aku ini diampun atau tidak, dimaafkan atau tidak. Sampai akhirnya dia memutuskan, sudah aku mau keluar lah dari rumah, aku mau jalan-jalan sebentar di padang rumput. Aku perlu menenangkan hati, menenangkan diri. Singkat cerita, dia jalan. Waktu di tengah perjalanan itu dia keliling-keliling, Bapak Ibu, dia dengar ada sebuah suara indah, sebuah nyanyian indah keluar dari dalam lumbung. Dia pelan-pelan deketin. Waktu dia makin mendekat, dia mulai menyadari lagu yang didengar ini, yang dinyanyikan ini sangat familiar dengan dia. Ternyata yang nyanyi adiknya, Bapak Ibu. Malam itu adalah pertama kalinya setelah sekian puluh tahun dia tidak pernah nyanyi. Si adik nyanyi lagi karena kakaknya datang minta ampun. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, jiwanya berubah, jiwanya break free. Si adik, dia lepaskan pengampunan, dia mulai nyanyi lagi. Dan lagu yang dia nyanyikan adalah lagu yang ternyata ditulis oleh si kakak itu waktu mereka di sekolahan pada saat kejadian dia digebukin malam itu. Buku ini bagus sekali. Kalau Anda ada waktu, bacalah The Seed and the Sower. Tapi yang membuat saya menarik adalah bukan hanya sekedar karena buku fiksi, bukan, Bapak Ibu. Tapi buku ini punya value dan related dengan kita. Hari ini zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang datang dengan membawa luka. Sekian puluh tahun hidup dengan luka. Kecewa, pahit, marah, dengki. Gak terima, rasanya pengen balas dan segala macam. Dari mana asalnya? Banyak. Ada yang dari keluarga. Di dalam keluarga ada yang namanya favoritism. Kalau ada keluarga anaknya 2, 3, 4 atau 5, pokoknya lebih dari 1, biasanya ada yang difavoritkan, ada yang dipuja, ada yang dijadikan contoh, dan ada yang jadi antagonisnya. Kok kamu nggak kayak kakakmu? Kok kamu nggak kayak cicimu? Kok kamu nggak kayak adikmu? Kok kamu nggak kayak saudaramu? Kok kamu lahir sendiri? Anak siapa kamu? Kelihatannya biasa, kelihatannya ya cuman buruan kok. Dan banyak orang lain keluarganya juga melakukan itu. No, itu menyakitkan. Itu membuat luka. Kita bisa datang dengan luka yang datang dari keluarga kita sendiri. Bisa, Bapak Ibu. Kita juga bisa, mungkin beberapa di antara Anda sedang datang dengan luka dari teman-temanmu. Kau mungkin dikhianati, kau mungkin ditipu. Semua rahasia-rahasia yang kau percayakan kepada mereka dibuka begitu rupa. Mereka gosipkan kita, mereka ngomongin kita di belakang dan segala macam, menjatuhkan kita. Mungkin kita dikecewakan, kita sedang terluka, kita pahit oleh pasangan kita. Mungkin dia selingkuh, mungkin dia berzina, mungkin dia nipu kita, dia mengkhianati kita, dia gebukin kita mungkin. Atau bisa juga kita mungkin datang dari luka kita, datang dari rekan kerja kita, pekerjaan kita. Kita percaya sama seseorang, kita bekerja bersama, bisnis bersama, ternyata dia tipu kita bangkrut, dia habisi uangnya, lalu kita cuma ditinggalkan dengan hutang. Atau ada mungkin juga yang datang dengan pahit lukanya karena dari keadaan. Oh, dulu waktu masih kecil aku harus putus sekolah, yang harusnya lagi masa seneng-seneng, masa kecil, masa happy, masa mainan, aku harus kerja di jalanan, aku harus berjuang mencari uang, menghidupi keluarga dan segala macam karena keadaan. Oh, yang harusnya aku bisa sekolah di luar negeri harus batal karena keadaan di sini begitu rupa. Orang tua mungkin sakit dan segala macam. Oh, yang harusnya aku bisa dapat kerjaan di perusahaan ternama, aku harus stop, aku nggak bisa kerja, aku harus jaga mereka, aku harus jaga keluargaku, aku harus jaga mereka karena mereka sakit misalnya. Kita bisa kecewa, kita bisa pahit, terluka dengan banyak penyebab.
Bisa dari keluarga, bisa dari orang, bisa dari keadaan kita, situasi, kondisi kita. Tapi ini jadi esensi Bapak Ibu. Penyebab luka kita, banyak hal ini tidak masalah, itu nggak penting. Yang penting adalah kita ini sedang terluka. Bukan penyebabnya yang dicari. Kalau ada orang yang kecelakaan mobil misalnya Bapak Ibu ya, kecelakaan mobilnya lalu dia berdarah-darah dibawa ke rumah sakit, dokter nggak mungkin nanyain, kamu ngapain aja naik mobil, kenapa naik mobil sih, kenapa nggak naik sepeda sih, mau kemana emangnya, sama siapa, kok bisa kecelakaan, emang siapa yang nyuruh duluan, siapa yang ngebut, kok bisa. Dokter nggak bakal kepoin nanyain itu Bapak Ibu. Dokter akan tanya, yang ditanya ini, darahnya keluar berapa, detak jantungnya berapa, tensinya berapa, lukanya luka apa, luka gores kah, luka bengkak kah, lebam, atau luka tusuk kah, atau luka sayat kah, apa yang luka, apakah cuma jempol, atau jantung, atau kepala, atau apa, yang mana yang luka. Dokter akan fokus kepada lukanya, bukan penyebabnya. Tapi kebalikan dengan orang Kristen Bapak Ibu, kita ini kadang kebalik lucu sendiri kan. Kita kecelakaan, berdarah-darah, ke rumah sakit, ketemu dokter, lalu kita bilang, dok, gak usah ngurusin lukaku, gak usah biru perban, gak usah biru apa-apa, aku hanya perlu dokter duduk diam, aku ceritain, dok, wah si A itu jahatnya dok, aduh, dia bisa tega-tega nih, dia beginin aku, panjang lebar cerita. Lukanya nggak diurus, yang diurus penyebabnya. Lihat dok, aku kasihan kan dok, aku victim, aku martir, aku baik, mereka jahat. Aduh, hidup ini nggak adil. Kita bingung dengan penyebabnya, tapi lukanya nggak diurus. Tahukah Anda apa yang akan terjadi? Efek dari kalau kita cuma ngurusin penyebab, bukan ngurusin lukanya. Mati Bapak Ibu. Kalau ada orang kecelakaan, dia nggak ngurusin lukanya, nggak ngurusin pendarahannya supaya berhenti dulu, dia nggak ngurusin antibiotiknya supaya nggak infeksi dan segala macam. Dia cuma sibuk cerita, dia cuma sibuk ngomong, membenarkan siapa benar siapa salah, mati. Jadi hari ini saya mau berdoa begini, Bapak Ibu, kita semua bisa datang dengan banyak rasa penyesalan, rasa sakit, rasa marah, kecewa dengan masa lalu kita. Tapi penyebab apa? Tiap orang kan beda-beda. Apa penyebab lukamu? Nggak penting. Yang penting adalah Anda luka. Dan itu harus diberesi Bapak Ibu. Harus dibenerin, harus dipulihkan. Nah, kita belajar hari ini dari satu orang di dalam Alkitab kita yang namanya Yusuf. Yusuf itu mengalami favoritism juga. Dia dipuji, dia disayang oleh bapaknya, dikasih jubah maha indah, kata Alkitab. Lalu suatu ketika dia jalan-jalan dengan jubah maha indahnya. Mungkin dia mau tunjukkan mungkin ke semua orang karena dia bangga, lihat bajuku pemberian orang tuaku, pemberian bapakku. Dia jalan, saudaranya lihat. Sekali, dua kali, tiga kali kejadian. Sampai dia suatu ketika dapat mimpi, dia juga cerita. Aku melihat ada matahari, bulan, 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Aku melihat ada gandum-gandum sujud menyembah kepadaku. Saudaranya ini, saudaranya pahit, marah. Emang kau pikir kau lebih hebat dari kita semuanya? Kenapa kita menyembah kamu? Bapaknya pun ditulis dalam Alkitab berkata, masakan aku dan ibumu menyembah kepadamu? Sesuatu terjadi, bencilah mereka. Lalu si Yusuf ditangkap, digebukin, ditelanjangi, dibuang dalam sumur, dijual jadi budak. Dan selama 13 tahun dia mengalami masa-masa sukar. Dia mengalami yang namanya perbudakan, dia mengalami namanya penjara, penolakan, pengkhianatan. Semuanya jadi satu. 13 tahun, nggak main-main, bukan waktu yang pendek loh. Dan Anda bayangkan selama 13 tahun itu, apa yang dirasa Yusuf? Apa yang dipikirkan Yusuf, Bapak Ibu? Kalau Anda yang mengalami itu, kira-kira apa yang kau rasakan? Apa yang kau pikir, Bapak Ibu? Berat pasti. Sampai suatu ketika dia diangkat jadi Perdana Menteri, orang nomor 2 di seluruh Mesir, di seluruh bumi pada waktu itu, karena Mesir menguasai segalanya.
orang yang sangat powerful, berada dalam puncak kejayaan, dan kedatanganlah saudaranya minta makanan. Kita tahu kan ceritanya, Yusuf bantu mereka, dia bawa orang tuanya, dia bawa bapaknya, dia bawa saudaranya semua, dia tinggalkan di tanah Goshen. Kita semua familiar dengan cerita itu. Tapi di hari matinya bapaknya, bapak mereka, ada sebuah kisah, Bapak Ibu. Saya bacakan ya. Kejadian 50 ayat 15. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat oleh hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Selama 13 tahun lewat, saudara-saudaranya masih ingat Bapak Ibu dengan apa yang pernah mereka lakukan. Itu udah lebih dari 13 tahun. 13 tahun itu dari sejak pertama mereka gebukin Yusuf sampai dia jadi Perdana Menteri. Belum masa kelaparan yang 7 tahun itu. Luar biasa panjang waktu, puluhan tahun terjadi, saudaranya masih ingat perbuatan mereka. Kalau saudaranya masih ingat apa yang mereka perbuat, kira-kira Bapak Ibu, Yusuf ingat apa enggak? Ingat mesti. Pasti. Dan selama bapaknya masih hidup, Yakub masih hidup, Yusuf nggak pernah ngapa-ngapain saudaranya. Yusuf nggak pernah sentuh saudaranya, dibiarin. Karena dia tahu kalau dia sampai nyakitin, dia balas dendam kepada saudaranya, itu sama dengan bunuh bapaknya sendiri. Tapi masa-masa tenang itu berakhir. Saudara-saudaranya juga tenang hari-hari itu. Ada bapaknya. Mereka tahu Yusuf nggak akan aneh-aneh. Tapi suatu ketika pasal 50 ini, matilah bapaknya. Nggak ada lagi yang jaga mereka. Tamennya nggak ada, Bapak Ibu. Makanya mereka khawatir, jangan-jangan Yusuf menendam pada kita dan membalas kita. Karena Yusuf lagi berkuasa. Ketakutan begitu rupa. Tapi apa yang dia tulis? Kita naik ke atas ya, ayat 15 sampai 17-nya dulu. Ayat 15-17 dia berkata begini. Ketika saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Jadi mereka suruh sampaikan sebuah pesan. Karena mereka takut, mereka menyuruh menyampaikan sebuah pesan. Saya bacakan kalimat tepatnya dalam Alkitab kita ya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Begini harus kau katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Kira-kira Bapak Ibu, kita sebagai orang netral ya, menurut Anda, dari bacaan kita hari ini, apakah Yakub benar ngomong ampunilah saudara-saudaramu itu? Benarkah pesan yang disampaikan ini, Bapak Ibu? Kira-kira rasanya kan tidak. Kita pasti bisa buat kesimpulan dong, ya enggak lah ya. Kenapa? Karena kita menulis, boleh jadi Yusuf menendam dan membalaskan kepada kita. Sebab itu, karena dia takut itu, bukan karena Yakub pernah ngomong, tapi karena dia takut itu, maka sebab efeknya mereka membuat sebuah pesan. Dan kalau kita orang biasa saja mampu melihat bahwa ini bukan kejadian sesungguhnya, kira-kira Yusuf mampu lihat atau enggak Bapak Ibu trik ini? Orang yang berhikmah begitu rupa
yang diangkat dari Perdana Menteri dari seluruh Mesir. Apa dia nggak bisa lihat? Apa dia nggak sadar, Bapak Ibu? Sadar pasti. Yusuf pasti tahu. Tapi ada sesuatu, Bapak Ibu, yang membuat Yusuf itu berbeda. Yusuf berhasil mematahkan lingkaran iblis dalam hidupnya. Kebencian, kemarahan, itu lingkaran setan, Bapak Ibu. Orang diliputi kebencian, kemarahan, nggak akan pernah berhenti. Semua akan terus dilabak, ditabrak, semua akan terus dilewatin, semuanya demi sampai puasnya balas dendam. Tapi balas dendam tidak akan memberi kepuasan. Kita ambil waktu sebentar. Kalau Anda yang jadi Yusuf, Anda disakiti orang dulu, Anda dilukai orang, dihina orang dulu, di begitu rupa. Lalu hari ini Anda sedang berada di puncak kejayaan, berkuasa, menentukan segala sesuatunya, punya kekuatan, harta, tahta, semuanya lengkap. Dan orang yang menyakitimu dulu itu sekarang datang bersujud di kakimu, minta ampun, minta bantuan. Apa yang kita lakukan? Kita akan injak dia, kita akan sakiti dia. Jujur ya Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan? Jawaban kita yang jujur ini akan menentukan ending hidup Anda dan saya. Jawaban kita yang jujur, kalau aku jadi Yusuf, apa yang aku buat? Itu akan membuat kita jadi mengerti kenapa Yusuf itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang terluka itu punya lingkaran setan, punya pola. Dia luka, dia melukai. Orang yang pernah misal, sorry ya Bapak, maaf ya, disodomi misalnya, dia biasanya punya kecenderungan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Itu efek lingkaran setan dari kepahitan, dari luka, dari amarah, kebencian. Orang terluka, dia melukai. Orang yang dikasihi, dia mengasihi. Itu udah hukumnya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita yang mana? Kalau kita ini datang dengan luka, kita nggak sembuhkan, kita nggak pulihkan, gawat kita ini. Kita pasti akan melukai orang lain suatu hari, cepat atau lambat ini. Masalahnya siapa yang kita lukai? Kalau kita melukai orang yang nggak kenal, mungkin kita masih nggak terlalu gimana-gimana. Tapi kalau kita melukai orang yang justru kita sayang, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, kan gawat ini. Jadi belajar hari ini dari Yusuf. Yusuf berhasil break free. Dia lepas, dia bebas, dia putuskan lingkaran setan ini. Dia keluar sebagai pemenang. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa forget our past, kita bisa ampuni masa lalu kita, ampuni luka kita, dan move on. Paling tidak kita belajar dua hal dari Yusuf, Bapak Ibu. Ada dua kata-kata yang dia keluarkan, yang saya percaya sangat menentukan sekali agar dia bisa mengampuni. Ayat 19, Kejadian 50, ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Am I in the place of God? Apakah aku ini sedang berada dalam posisi Tuhan? Dia tanya. Posisi Tuhan apa yang dia maksud? Posisi Tuhan itu yang berhak untuk menentukan, untuk judge the world. Menentukan siapa salah, siapa benar, hukuman yang akan diterima oleh masing-masing orang. Tuhan yang menentukan layaknya balasan setimpal apa buat mereka. Itu Tuhan, Bapak Ibu. Hakim yang adil. Alkitab berulang kali menulis, aku adalah hakim yang adil. Pembalasan adalah hakku. Bukan hak manusia, bukan hak Anda dan saya. Yusuf memutuskan untuk berhenti dengan kemarahan, memutuskan untuk stop revenge, balas dendam, dan dia serahkan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Hebat sekali. Dan kata-kata yang dia pakai, am I in the place of God? Apakah aku ini pengganti Tuhan? Artinya dia tahu bahwa dia tidak dalam kapasitas itu. Dia tahu dia nggak mampu dan dia nggak akan pernah bisa menghakimi. Sebab itu bagian Tuhan. Makanya ada tertulis, kita baca sama-sama ya. Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Paulus menulis, dia berkata begini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Do not repay anyone evil for evil.
Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Jangan kau tuntut, jangan balas dendam, Bapak Ibu. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tuhan yang akan balas, itu haknya Tuhan, Bapak Ibu, bukan kita. Saya tahu, saya paham, kita pasti akan mudah untuk tergoda membalas dendam, apalagi kalau kita punya kekuatan untuk itu. Kalau kita nggak punya kekuatan, ya apa boleh buat, yang mau apa, nggak bisa ngomong, ya terpaksa harus diam diri. Tapi kalau kita punya kekuatan, kita punya kekuasaan, kita punya kesempatan untuk membalas, rasanya akan mudah sekali kita tergoda untuk melakukan itu. Tapi Yusuf, di tengah keadaan yang dalam tanda kutip menguntungkan buat dia ingat posisinya, Bapak Ibu. Apakah aku ini pengganti Tuhan? Hari ini, Bapak Ibu, kita bisa kecewa dengan hidup kita. Kita bisa pahit dengan masa lalu kita. Kita bisa luka dengan masa lalu kita. Tapi bukan kapasitas Anda dan saya untuk balas dendam. Kita mungkin tahu si A, si B, si C yang buat hidup kita susah. Tapi itu bukan bagian kita untuk membalas mereka. Untuk membuat mereka lebih sengsara dari kita. Jadi tidak ada lagi istilah pepatah berkata, kalau kau baik aku lebih baik, kalau kau jahat aku lebih jahat. Nggak ada itu. Pembalasan hak Tuhan, selesai, titik. Dan percaya ini, kalau Tuhan yang campur tangan membalas mereka, kalau memang perlu dibalas, sakit Bapak Ibu, mesti. Di dunia ini memang ada orang yang dipakai Tuhan sebagai wakil. Misal orang tua sebagai wakil Tuhan, pemerintah, polisi, hakim, dan segala macam. Mereka dikasih otoritas untuk menentukan dan menghakimi. Memang. Tapi perhatikan bahwa tidak ada hakim yang diizinkan memimpin persidangan untuk menentukan nasib terdakwa yang terdakwa ini melakukan kejahatan terhadap keluarga hakim tersebut. Nggak ada, Bapak Ibu. Tidak pernah ada pembalasan secara personal, nggak ada. Hukum dunia saja mengerti. Kalau misalnya istri si hakim dijambret, jambretnya ketangkep, nggak mungkin yang ngadilin si hakim suaminya, pasti dari orang lain. Kenapa? Karena takut konflik of interest. Putusannya nggak valid, putusannya nggak netral, karena ada unsur pribadi, ada personalnya. Secara dunia saja kita ngerti, apalagi dengan Tuhan. Jadi Tuhan memang menaruh ada wakil-wakil Tuhan di dunia untuk mengerjakan tujuannya. Tapi bukan berarti kita juga bisa ambil alih. Jangan pernah ada personal revenge dalam hidup kita. Lepaskan kasih itu buat Tuhan, Bapak Ibu. Saya tahu kita kadang terluka, kecewa luar biasa dengan seseorang, tapi jangan dibalas. Kita pembalasan kita buat bisa sampai apa sih, Bapak Ibu? Bisa separah apa sih yang pembalasan kita buat mereka? Bisa sesakit apa sih mereka kalau kita yang balas? Pasti ada batasnya. Tapi kalau Tuhan yang campur tangan, wah, kalau saya kutip kata-kata Daud ya, dia berkata begini, ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Ngeri, Bapak Ibu, kalau Tuhan yang tuntut balas musuh kita. Jadi biar Tuhanlah yang campur tangan ya. Biar Tuhan yang menentukan apa yang terbaik buat dia, buat musuhmu, buat orang yang menyakitimu, buat orang yang melukaimu. Hari ini poin pertama saya mau ajak kita sama-sama. Mari kita berkata, am I in the place of God? Apakah aku berada di tempat Tuhan untuk menggantikan posisinya menghakimi, menentukan siapa benar siapa salah? Tidak. Tuhan ada di atas, Dia yang menentukan segalanya. Kita tunduk pada otoritas Tuhan. Kata kedua, kalimat kedua yang diucapkan oleh Yusuf yang berkuasa untuk merubah hidupnya ada di ayat 20, Bapak Ibu. Saya bacakan ya. Kejadian 50:20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. God intended it for good. Tuhan bermaksud untuk menjadikan itu sebuah kebaikan. Tuhan tidak pernah
ikut campur dalam hidup Yusuf. Enggak lah Bapak Ibu. Bukan Tuhan yang membuat dia masuk ke dalam sumur digebukin. Bukan Tuhan yang membuat dia digodain dengan Potifar, istri Potifar. Bukan Tuhan yang membuat dia masuk penjara. Bukan Tuhan yang membuat dia dilupakan oleh juru minuman. Bukan Tuhan yang membuat dia terkapar dalam penjara, tidak. Tapi Tuhan bekerja mengubah yang buruk itu menjadi kebaikan dalam rencana Tuhan. Ada perbedaan yang besar ya Bapak Ibu. Tuhan yang buat dan Tuhan mengubah yang harusnya buruk, dimaksudkan itu sebuah kejahatan, diubah Tuhan menjadi kebaikan. Itu beda sekali. Kematian Kristus, contoh Yesus ya, itu kan sesuatu yang tragis kan, tragedi kan. Gak bagus, siapa orang yang kepingin begitu? Gak ada. Tapi Tuhan mengubah yang jelek itu, lambang kutuk itu menjadi keselamatan. Dia mengubahnya. God intended it for good. Bermaksud untuk menjadikan itu sebagai sebuah jalan kebaikan. Tuhan sanggup mengubah rancangan orang jahat menjadi kebaikan. Tuhan sanggup mengubah tragedi hidupmu menjadi sukacita. Tuhan sanggup mengubah ironisnya hidup Anda menjadi sebuah kesaksian Bapak Ibu. Lepaskan dulu hakmu untuk melawan, untuk membalas, karena kita bukan pengganti Tuhan. Lalu katakanlah yang ini, karena Tuhan merekakan segalanya untuk kebaikan. Tuhan merekakan semuanya untuk sesuatu maksud yang mulia. Kenapa? Saya percaya satu. Kenapa Yusuf bisa sadar, paham bahwa Tuhan itu merekakan semuanya kebaikan? Karena dia bisa lihat dirinya hari itu Bapak Ibu sedang duduk di kursi Perdana Menteri, orang yang terhormat, orang yang diangkat tinggi. Kenapa? Karena dia tahu nggak mungkin seorang anak gembala dari negeri asing, tidak dikenal, yang tidak punya kemampuan apapun, tidak punya koneksi apa-apa, bisa jadi Perdana Menteri di Mesir. Nggak mungkin. Anda warga negara Indonesia mau jadi Perdana Menteri di Australia, nggak bisa Bapak Ibu. Mau jadi Perdana Menteri di Inggris, nggak bisa. Lewat warga negaranya aja lain kok. Nggak mungkin itu. Tapi Yusuf tahu yang nggak mungkin, tapi terjadi hari itu. Siapa kalau bukan Tuhan? Nggak ada kekuatan Bapak Ibu di dunia ini yang lebih besar dari kekuatan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah menentukan, menetapkan, jadi pasti. Dan ini yang dia mengerti baik-baik. Makanya dia berkata, walaupun jalannya berliku-liku panjang, sakit, gak enak, tapi toh hari ini posisinya ada enak. Dan bukan sekedar menjadikan dia jadi seorang yang berkuasa, tapi karena ada tujuan Tuhan. Kita balik lagi ya, Kejadian 50 ayat 21. Dia berkata ini, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah yang menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kalau ayat di atasnya ditulis dia berkata begini. Sebentar, saya carikan ya. Nih, ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, ini memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi Yusuf itu mengerti Bapak Ibu bahwa Tuhan itu membuat dia, mengizinkan dia mengalami segala perkara-perkara itu untuk sebuah maksud tujuan, memelihara sebuah bangsa yang besar. Bangsa besar dari mana? Dia tahu dari awal waktu Tuhan berjanji kepada Israel, aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit, keturunan Abraham. Aku akan membuat kamu dari keturunan sebuah bangsa yang besar. Aku akan menyertai kau sampai kesudahan segala sesuatu. Yusuf mengerti bahwa apa yang dirancangkan Tuhan tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah gagal Bapak Ibu. Dan untuk mencapai tujuan itu, Tuhan izinkan, Tuhan pilih, Tuhan pakai dia untuk sampai di posisi itu hari itu. Dan dia juga tahu dia nggak akan pernah jadi Perdana Menteri kalau dia nggak pernah nyampe di Mesir. Dan dia nggak akan pernah nyampe di Mesir kalau dia nggak pernah jadi budak di Mesir. Dia nggak akan pernah jadi budak di Mesir Bapak Ibu kalau nggak ada yang beli dia dan bawa dia ke Mesir.
Dan dia tahu bahwa dia nggak akan jadi budak kalau saudara tidak gebukin dia dan masuk ke dalam sumur. So semuanya itu dalam satu rangkaian gambar besar Allah. Rencana Tuhan yang ajaib, Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda sedang mengalami satu masa, momen pahit, momen luka, saya pengen kasih Anda sebuah quote of the day. Everything will be okay at the end. Semuanya akan baik-baik saja. The end, the endingnya. Kalau Anda berkata, hidupku baik-baik saja kok, then it's not the end. Belum habis ini berarti. Masih ada kelanjutan sisanya. Tahanlah, sabarlah Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan pasti datang. Pemberian Tuhan pasti datang. Everything gonna be okay at the end. Jadi kalau Anda sedang kecewa, Anda sedang marah, terluka, pahit, lepas dulu. Sadarlah bahwa Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Tuhan sedang merekarkan semua yang sakit dalam hidup kita, mengubahnya menjadi kebaikan. Kalau kita bisa sadar ini, kita akan sangat mudah Bapak Ibu untuk menjalani hidup ini, karena kita tahu ada tangan Tuhan yang berkendali penuh atas hidup kita. Ayat 21, dia ngomong, jangan takut, aku akan tanggung makananmu, aku akan tanggung keluargamu dan segala macamnya. Hebat sekali. Dari mana? Lalu bagaimana kita bisa ngikutin gaya Yusuf? Hanya dua Bapak Ibu. Jangan mengambil posisi Tuhan untuk jadi hakim. Dan sadar yang kedua, segala sesuatu dalam hidup kita, Tuhan bisa ubah menjadi sebuah kebaikan. Bukan Tuhan yang buat kita susah, tapi Tuhan membuat kesusahan kita menjadi sebuah kebaikan dalam rencana Tuhan. Saya akan tutupin satu ayat Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Sampai sini dulu ya. Kalau jadi ada orang yang harus menderita karena kehendak Allah. Karena Tuhan memang mau. Tuhan izinkan kok untuk menderita. Ada Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan kalau dia harus menderita karena kehendak Allah? Dia harus menyerahkan jiwanya. Menyerahkan jiwanya itu bukan mati, bukan bunuh diri, enggak. Menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Do good. Kepada pencipta yang setia. Jadi kalau Anda sedang mengalami masa harus menderita karena kehendak Tuhan, berbuatlah baik terus kepada penciptamu yang setia itu. Jadi hari ini saya berdoa sungguh-sungguh, Bapak Ibu, ampunilah masa lalumu, lepaskanlah masa lalumu. Kita nggak akan pernah bisa mengubah masa lalu. Saya punya banyak penyesalan di masa lalu saya. Saya punya banyak luka, aib, kecewa di masa lalu saya. Dan saya tidak bisa mengubah satu pun dari itu semua. Nggak ada yang bisa dirubah. But I can change the future. Saya bisa mengubah masa depan saya, Bapak Ibu. Saya bisa memilih untuk tetap hidup berdarah-darah dengan luka ini, atau saya memilih untuk saya akan obati luka ini. I will break free. Saya akan pulih dan saya akan menikmati apa yang Tuhan siapkan buat saya. Saya akan turut dalam rencana Tuhan. Saya akan izinkan Tuhan untuk bekerja dan menentukan segalanya untuk sebuah kebaikan. Jadi hari ini, the choice is ours. Ampuni masa lalumu, ampuni keadaanmu, dan nikmati kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama beribadah kembali minggu depan dengan tema Forgive Your Failure. Follow akun sosial media GBK Yalim untuk mengetahui update gereja dan untuk mendengarkan khotbah. Untuk perpuluhan dan persembahan dapat ditransfer melalui rekening GBK Yalim sebagai berikut. Untuk informasi konseling dan doa, dapat menghubungi ke Sekretariatan GBK Yalim di nomor yang tertera berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan KYLIM News. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, hari ini kita sudah selesai ibadah kita.
Tapi saya terus berdoa dan saya percaya bahwa rencana Tuhan pasti tidak akan pernah berhenti buat Anda dan saya. Kebaikan demi kebaikan terus menyertai Anda sampai segala sesuatunya membuat Anda lebih daripada pemenang. Nah, saya undang hari ini kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita katakan amin yang keras untuk setiap perkataan berkat yang saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin memiliki jadi Tuhan jadi nyata di kehidupan kita. Bapa, kami berdoa dan kami percaya dalam nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami. Apa yang kami sentuh, yang kami kerjakan, jadikan Tuhan berhasil. Biar kami naik jadi kepala dan bukan ekor. Biar kami jadi orang yang memberi, bukan meminta-minta. Biar kami jadi orang yang kelimpahan, bukan kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita percayakan dengan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu kata-Mu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada Kau jadikan